Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Well, Tuhan, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Kami percaya Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Terima kasih Yesus untuk segala berkat anugerah-Mu pagi hari buat setiap kami. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur kami pagi hari ini. Engkau bertahta atas setiap pujian
sukacita, katakan amin. Yes. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Woo. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Yes, kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami angkat tangan kami memuji Engkau pagi hari ini. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Wow, Engkau selamanya ajaib. Wow, Engkau selamanya ajaib. Wow, Engkau selamanya ajaib. Engkau selamanya ajaib. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, yes. Woo. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Engkau selamanya ajaib. Selamanya Engkau ajaib, Tuhan. Engkau selamanya ajaib. Engkau selamanya ajaib. Engkau selamanya ajaib. Beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan
Kami ada bukan karena sebuah kebetulan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Bahkan di saat kesesakan kami sekalipun, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kejatuhan kami sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah jijik memandang kami Tuhan. Tapi Kau mengangkat kami, Kau menolong kami, Kau memulihkan kami. Karena tanpa darah-Mu kami tidak pernah berarti Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu kami tidak akan pernah ternilai Bapa. Tapi karena kayu salib yang Kau berikan kepada setiap kami beroleh pemulihan, kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Bahkan perjalanan hidup kami percaya masa depan yang Kau sediakan buat kami adalah masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah putus atas hidup kami. Buat penyertaan-Mu yang selalu ada buat setiap hidup kami. Buat pertolongan-Mu Tuhan yang selalu nyata dan Kau hadirkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan pujian kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan, Kau ada di samping kami. Sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesatku, Kau bersamaku. Kini ku rasakan
jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti. Kau temukanku Tuhan, Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru. Kau temukanku Tuhan, Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku Kau yang menemukan kami, Kau yang mengubahkan setiap kami, Kau yang menjadikan kami berarti Tuhan, karena kasih-Mu. Kau temukanku, Kau temukanku, Kau temukanku, Kau ubahkanku, seperti yang Kau ingini Tuhan. Sumber harapan kami, sumber sukacita kami,
percaya Tuhan, setiap pergumulan yang boleh kami lalui, Engkau boleh menyediakan jawaban yang terbaik buat setiap kami. Lembah air mata yang mungkin saat ini kami jalani Tuhan, kami percaya Engkau melihatnya Tuhan. Engkau melihat untuk segala permohonan kami. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar Tuhan, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Saat ini kami mengulurkan tangan kami ke surga Tuhan. Ulurkanlah tanganmu buat setiap kami pagi hari ini, bahwa kami, genggam kami dan pegang kami erat-erat Tuhan. Jangan pernah Kau lepaskan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita siapkan hati kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
kami doakan, Engkau menyediakan segala sesuatu lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan dan kami minta dalam doa, karena Engkau lebih dan melebihi dari segala sesuatu. Maka pada hari ini pun di minggu pagi di ibadah raya ini Tuhan, kami juga percaya apa yang bisa kami bayangkan terlalu kecil dan Engkau menyediakan lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kami hauskan dan kami rindukan di hadapan-Mu. Engkau menjawab, Engkau memberi yang baik di sekitar hal yang buruk. Bahkan ketika dunia hanya bisa mengubahkan yang baik jadi jahat, tetapi Engkau mengubahkan yang jahat jadi baik. Segala sesuatu yang terpuji tetapi oleh roh dunia dibuat menjadi tercela, tetapi Engkau melipat gandakan sehingga yang tercela Engkau hapuskan menjadi yang terpuji, tinggi dan luhur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, nyatakan isi hati-Mu melalui apa yang tertulis di dalam kitab suci. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, Engkau saja yang ditinggikan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, segala-galanya bagi kami. Haleluya, semua berkata amin. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita, karena Dia lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Puji Tuhan juga, saya sudah kangen dengan saudara kita yang lama tidak bertemu, tetapi beroleh kesehatan, dijemput oleh jemaat sini sampai ke tempat ini. Puji Tuhan. Saudara, ada satu tema yang diberikan oleh Roh Kudus dan saya harus taat kepada apa yang Tuhan utuskan untuk diteruskan kepada saudara-saudara sekalian. Racun di depan, madu di belakang. Apa saudara? Racun di depan tetapi ada madu di belakang. Didasarkan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 17 sampai berikutnya. Siap saudara untuk menerima firman ini, kosongkan hati hanya untuk firman. Siap saudara? Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sampai di situ saudara, kalau dibaca sebenarnya panjang sekali bahkan dari pasal-pasal sebelumnya. Tapi saya hanya memetik bagian yang diekspos atau ditonjolkan pada minggu pagi ini, seperti apa kata Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati hambanya mengenai kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang merupakan produk dari keluarga salah asuh. Saudara, tidak ada ya bapak ibu yang sempurna, itu tidak ada. Ayah ibu atau orang tua sehebat apapun memperoleh didikan, berpendidikan, punya titel atau keluarga bangsawan, keluarga terhormat sekalipun sampai keluarga paling sederhana, tidak ada satupun orang tua yang sempurna 100% bisa mendidik, membesarkan anak-anak. Termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya yang kemudian juga merasakan jadi orang tua tuh, kemudian juga melihat buktinya, kok ini ya yang bisa saya bagi untuk anak saya. Padahal ada banyak hal yang mungkin 80% lebih yang saya ingin berikan yang terbaik, tapi hanya secuil sekian persen yang bisa
untuk diberikan sehingga anak-anak itu tumbuh dengan kepincangan baik secara rohani, secara mental, secara sosial, intelektual, apalagi dari segi harta. Terus tumbuh, lalu muncul masalah-masalah akibat dari seperti keluarga Bapak Yakub dan 4 istrinya. Nah di situ kalau saya sudah menyebut, lo istri kok 4, saudara. Nah di situ kita sudah melihat apa? Celah. Jangankan 4, 1 aja ndak habis-habis, malah tambah gede ya saudara. Istri kok 4, dia kepingin menikah dengan seorang yang dia kasihi, yang rasanya kok nyambung, dia naksir sama anaknya Pak Laban, namanya Rahel, dalam bahasa Inggris Rachel, saudara. Tapi kemudian karena tipu daya muslihat dari calon mertua itu, maka yang diberikan si kakak, yaitu Lea, tanpa setahu Yakub. Tapi kemudian niatnya untuk memperistri si adik tidak bisa pupus, sehingga kemudian punya 2 istri. Tidak cukup karena anak tidak juga kunjung hadir, diperistrilah 2 orang pembantu rumah tangga, satunya Zilfa, satunya Bilha. Jadi 4 istri, saudara. Nah lalu lahir anak-anak, saudara. Dan kemudian muncul satu ketidakadilan karena yang dicintai 1 istri bukan yang 3 itu. Lalu kan muncul satu bentuk dari perlakuan yang tidak sama. Dan anak-anak yang lahir dari istri yang dicintai dengan anak-anak yang lahir dari ketiga istrinya yang sebenarnya dia tidak cinta, juga kemudian memunculkan, memproduk anak-anak yang mereka saling lihat bahwa kami kok diperlakukan beda sama itu. Karena dari istri yang dikasih lahirlah anak yang ditunggu-tunggu, Yusuf. Dan disinilah kisah tragedi rumah tangga Yusuf yang dikasihi, sementara kakak-kakak tirinya itu melihat gara-gara pakaian indah, ya dibuatkanlah satu jubah yang maha indah. Kitab suci mencatat, entah harganya berapa, saudara, itu diberikan kepada 1 orang ini, Yusuf. Yang lain-lain tidak. Nah, di situ saja sudah muncul yang namanya benih-benih akar pahit. Iri hati, dengki. Wah, adik kami yang diberi pakaian, saudara, gara-gara pakaian yang dibuatkan oleh orang tua bisa menanam akar pahit. Muncul racun, toksik, sesuatu yang beracun, toksik, poison, saudara, racun. Di dalam hati kakak-kakaknya ini, wah ya muncul kebencian. Dan kemudian ketika dipakai tambah benci. Sang kakak ini, saudara, ada anak-anak dari Silpa dan Bilha, ada Gad, ada Asher, ada Sebulon dan yang lain-lain, saudara. Sampai kemudian iri hati itu memuncak ketika Yusuf cerita mengenai wahyu yang berasal dari Tuhan bahwa dia akan diangkat begitu rupa. Tambah benci saudara-saudaranya. Sehingga kebencian, iri hati itu lalu memproduk suatu niat yang berdarah-darah. Ada niat bahkan untuk menghabisi adik tiri mereka. Tapi ada 1 orang yang berbelas kasihan, Ruben, saudara, oh jangan dibunuh. Kita nanti berutang darah, ini kan saudara kita meskipun berbeda ibu, dimasukkan aja ke sumur, dia akal-akalan masukkan ke sumur kosong, maksudnya nanti kalau sudah tidak ada orang dia mau ambil lagi si Yusuf dari dalam sumur untuk disembunyikan, tetapi dia telat disembunyikan ya di dalam sumur, dia pergi lalu saudara-saudara yang lain itu mengangkatnya untuk dijual kepada para pedagang budak. Orang Arab sejak dulu jual beli budak. Lalu mengalami penderitaan di Mesir dan seterusnya, kena fitnah Tante Potifar, masuk penjara, tapi Tuhan mengangkat begitu rupa, saudara. Itulah kisah dari Yusuf yang terlunta-lunta
akibat dari iri hati, akibat kesalahan dan ketidakadilan orang tua gara-gara jubah, tetapi Tuhan punya rencana di situ. Dan ketika sudah jadi orang kaya, orang mulia, bahkan orang kedua di Mesir, lalu Israel wilayah itu mengalami kelaparan, paceklik, dan orang-orang mencari bahan makanan mengungsi ke Mesir. Dan orang-orang jahat tadi yang iri kepada sang adik itu tumbuh lebih matang, menjadi dewasa-dewasa. Mereka dipukul oleh Tuhan melalui kelaparan. Dan ketika mengungsi ke Mesir, tidak sengaja bertemu dengan adik yang dulu mereka mau bunuh. Dan sudah dijual ke Mesir, tetapi menjadi seorang orang kedua di bawah Firaun, Raja Mesir. Tidak menyangka itu adik mereka. Dan ceritanya panjang di pasal-pasal sebelumnya, kalau saudara membaca kisah yang sangat dramatis sampai dibikin film, dibikin buku, berapa jilid saudara, disingkapkannya lah. Meskipun itu sangat sukar untuk mengungkapkan dengan air mata siapa dia. Lalu membuka dirinya, saya Yusuf yang kamu aniaya dulu. Wah, takut sekali sang kakak ini saudara, karena jangan-jangan kami semua dibalas dendam karena dulu berbuat jahat, sekarang adiknya sudah menjadi orang besar, bahkan punya kekuasaan politik. Nah inilah kemudian ketika ayah mereka dibawa, yaitu Bapak Yakub yang sudah tua, yang punya nama Israel, sudah semakin tua dan meninggal. Mereka makin takut karena pikirnya, oh masih ada ayah kami. Jadi Yusuf mungkin menghargai ayahnya, tidak bunuh kakaknya. Sekarang ayah sudah meninggal, jangan-jangan kami mau dibasmi. Lalu muncullah pasal 50 ayat 19, itu mau datang sendiri, takut suruhan orang. Meskipun mereka juga mau datang tetapi menyusul. Dan orang ini yang menjadi suruhan ini berkata, ya ampuni kami berbuat jahat kepadamu. Jadi mengingat akan dosa masa lalu, racun yang sudah puluhan tahun tersimpan menjadi akar pahit dan kekejaman itu, mereka sadari ini dosa yang sudah lama mengendap, toksik yang sudah lama mengendap. Mereka takut akan hukuman, tetapi tidak disangka atas kehendak Tuhan, sang adik yang sudah diangkat oleh Tuhan ini seorang yang pengampun. Lalu ayat 19 itu, jangan takut. Memangnya saya pengganti Allah? Jawabannya apa? Tidak. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat itu dulu ya terhadap aku. Tapi lihat yang biru-biru saudara, itu yang diekspos untuk tema pagi ini. Tetapi Allah telah mereka-rekakan, merekayasa, membuat yang jahat jadi baik. Mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi mereka dihibur, tidak usah takut, saya tidak akan balas dendam. Meskipun kalian dulu memasukkan saya ke sumur, menjual saya jadi budak ke orang Arab, saya dipenjara di Mesir, saya tidak dendam. Itu semua atas kehendak Allah. Jadi Yusuf itu terbuka akan penglihatan rohaninya, akan rencana Allah, di mana dia ditempa, ditumbuk begitu rupa sampai luka-luka, tapi Allah punya rencana untuk kemudian mengambil dan melindungi kakak-kakaknya yang justru dulu berbuat jahat. Racun dibalas dengan madu, saudara. Racunnya di depan, mengendap bertahun-tahun. Tetapi apa, Allah punya rencana yang manis, madu. Ya, bukan racun dilipat gandakan jadi racun, tapi madu, saudara. Itulah Allah yang dinyanyikan dalam nyanyian tadi, yaitu engkau mengubahkan. Saudara, inilah kerinduan umat Allah di seluruh dunia, di mana mendapati dirinya seperti saudara-saudaranya Yusuf, jahat dan melihat dirinya berkaca, kotor saya. Tapi ketika tersungkur, ada yang menjadi duta dari surga, dan Yusuf menjadi bayang-bayang dari juru selamat Tuhan Yesus itu, saudara. Orangnya ada Yusuf, tetapi dia menjadi duta, menjadi wakil untuk menjadi bayang-bayang dari juru selamat. Kau perlakukan aku seperti itu. Ya,
Tuhan Yesus itu disalibkan dengan dilecehkan, dihancurkan secara mental, dipermalukan, bahkan secara fisik. Tetapi dia berdoa untuk orang-orang yang mencaci maki, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di depan apa saudara? Racun, tetapi disusul oleh madu. Lihat yang berikut. Saudara, tadi adalah kisah Yusuf, sekarang Absalom, anak nakal, paling ganteng dalam seluruh keluarga. Tapi sekali lagi salah asuh. Karena kesalahan dari orang tua yaitu sang bapak Daud yang pikirannya itu politik terus. Oh, bangsa itu bahaya, keretanya kereta besi, jumlah anak panahnya segini, perwiranya segini yang canggih. Saya peristri anak raja. Nah kalau saya jadi mantunya itu kan mau nyerang pikir-pikir. Sana juga Salomo ya gitu saudara. Istrinya jadi banyak supaya apa? Aman dengan negara-negara yang dimusuhi. Bahkan ada satu bekas istri Nabal diperistri oleh dia juga saudara. Nah tapi kemudian lahir anak-anak yang berebut tahta. Satu diantaranya yang rambutnya gondrong, mengombak, suka sekali nampang di hadapan umat Israel, ya mengambil hati supaya dia jadi pemimpin, menggulingkan ayahnya. Jadi tidak cinta dan tidak hormat kepada ayahnya. Dan ketika Absalom ini memuncak kenakalannya, tidak ada rasa hormat kepada orang tuanya, dia punya adik tiri namanya Amnon dan berbuat jahat kepada adiknya Absalom perempuan. Kemudian Amnon ini saudara tirinya dihabisi atas perintah Absalom. Dia takut mengungsi saudara, takut lalu mengungsi ke tempat yang jauh sampai bertahun-tahun, takut kalau dibunuh akibat dari dia membunuh Amnon. Akibatnya saudara terjadi sekat antara bapak dengan anak. Sampai kemudian rasa amarah dan sedih dari bapak ini Daud, saudara yang kehilangan Amnon, anaknya dibunuh, masih juga anaknya minggat. Lama-lama kan juga kangen. Oh Absalom, di mana engkau? Saya kok kepingin ketemu meskipun engkau berbuat jahat. Saudara mulai bapak ini kangen, rindu. Jahat-jahat itu kan anakku. Nah ini terbaca oleh panglimanya namanya Yoab. Sehingga Yoab ini melatih seorang perempuan dari desa Tekoa. Kamu harus ngomong ini, dimasukkan ke mulutnya dia. Perkataan Yoab, kamu harus ngomong gini, dilatih dulu. Nah kemudian 2 Samuel pasal 14 ini ceritanya perempuan Tekoa suruhan Yoab, anak buah Daud, itu menghadap raja. Dan raja mengerti, ini mesti suruhannya anak buahku. Karena ngerti bahwa saya kangen sama anak saya yang jahat dan durhaka itu Absalom. Ya dia dengarkan. Perempuan ini berkata, kita memang semua mau mati. Kalau sudah tua mati, kita seperti air tercurah, tidak bisa dikumpulkan lagi. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang, maksudnya Absalom, jangan tinggal terbuang dari hadapan Allah. Luluh saudara, hati sang bapak, oh iya betul, kamu kan yang ngajari Yoab, baik. Akhirnya kemudian dipanggil, tapi jangan langsung menghadap ke istana. Masih ada rasa sisa-sisa dari amarah dulu karena membunuh saudara tirinya itu. Ya pulang ke Israel saudara, tetapi masih tinggal dalam suatu rumah yang jauh dari istana. Sampai kemudian bertahap, hati dari sang bapak luluh, kangen. Anaknya ini dipanggil lalu datang ke istana dan sujud. Meskipun akhirnya lalu kumat lagi jahatnya saudara. Hati seorang bapak, anaknya yang sejahat sekalipun, penuh racun, hatinya berbisa saudara. Sampai menimbulkan pembunuhan. Tapi hati bapak itu menanti-nantikan. Kapan engkau pulang, aku mau bertemu anakku. Saudara rasanya gimana? Yang sudah pernah jadi orang tua dan tidak jauh dari yang mengalami hal yang seperti itu saudara. Luar biasa hati seorang ayah yang menggambarkan hati bapak di surga juga seperti itu. Orang berdosa jahat, penuh racun, akar pahit, produknya cuma yang jelek.
terus, membuat hati Bapak marah, ya, sedih dan marah. Tetapi seperti cerita anak hilang, sang bapak kemudian juga rindu, kapan ya anakku yang hilang itu pulang. Sekotor-kotornya itu, tetapi juga aku merindukan pulang. Ingat nyanyian tadi saudara, Tuhan bisa mengubahkan. Yang di depan memang racun, tetapi rencana Tuhan itu manis seperti madu. Itu tokoh kedua Absalom. Tadi yang pertama siapa saudara? Yusuf. Sekarang yang ketiga, Bilyam tukang santet. Bilyam tukang santet, dukun saudara. Seorang paranormal yang sudah populer, kondang, beken, dikenal orang, menerima bayaran untuk mengutuki. Sehingga kutuk ini dibawa oleh roh jahat lalu diwujudkan dalam bentuk celaka, sial kepada sasaran atau objek yang dikutuki. Nah seorang raja datang kepada Bilyam, itu umat Tuhan itu bahaya, membahayakan negaraku. Kamu kutuki saya bayar yang banyak. Raja Balak saudara kemudian membayar Bilyam. Bilyam sebenarnya ragu-ragu, tukang santet ini, si dukun atau paranormal ini. Wah gawat ini, bukan sembarangan, saya disuruh ngutuk umat yang Tuhannya yang backingi itu luar biasa. Karena selama perjalanan bangsa yang lemah ini malati saudara, istilah saya malati, bikin kualat. Karena yang melindungi adalah Allah semesta alam. Loh kok saya suruh nyantet? Dibujuk-bujuk enggak mau, dibujuk-bujuk enggak mau, tapi kemudian Tuhan ngelulu. Dilulu itu sebenarnya enggak menginginkan, tapi silahkan berangkat aja. Bilyam berangkat, saking bodohnya ya saudara, nekat. Keledainya ngerti, keledai itu terkenal bodoh tapi lebih pintar daripada yang nunggang. Naik keledai berangkat mau mengutuki orang Israel. Keledai ini gundah, mengangkut tuannya yang ada di punggung. Sungguh saudara, di jalan sempit, di sana ada malaikat Tuhan datang bawa pedang. Ya, keledainya melihat takut sekali sehingga badannya ini kemudian dipepetkan ke tembok, padahal itu gang sempit. Akibatnya kaki yang Bilyam yang mengendarai keledai itu kejepit di antara batu-batu karena tergencet. Kenapa? Karena keledai itu melihat malaikat yang mencegat. Kayak begitu saudara, dia tidak tanggap bodoh, malah dipukuli, disabeti. Keledai malas, dipukuli. Terus berangkat lagi, disuruh berangkat. Lihat lagi malaikat yang mencegat, dipepetkan lagi di gang. Sampai kakinya kejepit lalu dipukuli, dan kemudian Tuhan menaruh perkataan kepada keledai bisa bicara. Saudara lihat di YouTube, di Instagram, husky itu anjing-anjing dilatih nyanyi You Raise Me Up ya, enggak karu-karuan, I love you bisa nirukan saudara, meskipun bunyinya au ya. Ini ternyata keledai bisa bicara. Tuhan taruh perkataan. Bilyam kaget, kenapa kamu memukuli saya? Seumur hidup saya tuh melayani kamu. Pernahkah aku menyakiti kamu? Sekarang kau menyakiti aku. Lu kok bisa bicara? Ya kamu menyakiti saya, kaki saya kejepit. Lalu Bilyam sadar kenapa keledainya mogok. Bukan hanya menjepitkan kakinya ke pojok, ke pinggir, tapi kemudian dia deprok saudara. Dia tidak bisa jalan karena di depan ada malaikat. Nekat jalan. Sampai kemudian saudara waktu mau mengutuk orang Israel ada di lembah, dia di atas bersama Raja Balak. Perkataan yang seharusnya yang jelek-jelek, semoga binasa, semoga celaka, kata-katanya diubah oleh Tuhan menjadi kata-kata berkat. Kata-kata berkat. Dan dia tidak berkuasa mengubah kata-katanya sehingga yang bayar ini kan kecewa. Kamu ini sudah saya bayar untuk nyantet, menenung. Loh kok tukang tenung tidak taat sama yang membayar, gimana malah kamu berkati? Saya tidak bisa ngubah kata-kataku ya. Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bilyam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat.
Sesuatu yang dirancang, racun mau dikirimkan, toksik mau dikirimkan, poison mau dikirimkan, ya, racun berbisa. Tapi Tuhan mengubah menjadi madu, saudara, yaitu pemberkatan bagimu karena Tuhan Allahmu apa? Mengasihi engkau. Allah kita ajaib, saudara. Dukun aja bisa diubah seperti itu. Nah, kita lihat berikut. Ini cerita kuno dari Cina, negeri Cina, dari Tiongkok. The Medicine Man and an Angry Woman, seorang tukang jamu penjual obat tradisional dari negeri Cina dan seorang perempuan yang marah. Ini adegan dari seorang menantu yang marah sekali, dengki kepada mertuanya laki-laki. Mertua laki-laki dia anggap jahat, mertuanya perempuan ya dia anggap jahat. Karena ada menantu-menantu yang lain, loh sama yang lain-lain itu ramah, dikasihi. Kok sama saya tidak adil rasanya, saya dibedakan. Mentang-mentang mereka lebih cantik, saya kurang menarik. Sehingga kemudian apa, saudara? Dia benci sekali kepada mertuanya. Lalu akar pahit itu memproduk racun. Punya niat jahat kepada bapak mertua, kepada ibu mertua. Adegan yang berikut, saudara, cerita kuno ini. Dia datang mau curhat kepada seorang tukang obat yang jual jamu. Pak, saya kesini mau beli toksik, beli racun. Wah, buat apa? Nah, dia terus terang, saya sakit hati sama mertua, saya mau saya bunuh. Ya, tiap sore dia minum teh, tehnya mau saya masuki racun, biar mati sekalian. Ya, kamu beli dari saya kan nanti saya juga ikut ditangkap. Nekat, saudara, karena marah perempuan ini. Dibeda-bedakan dengan menantu-menantu yang lain. Dibedakan, dia iri hati, saudara. Terus dibujuk-bujuk, saya bayar, enggak mau. Dan akhirnya ketika didesak-desak, bapak penjual obat ini, ya oke, baik, kamu yang tanggung jawab ya, berikan tiap sore, tapi syaratnya apa? Apa syaratnya? Ya, tiap kau sajikan kepada mertua harus dengan senyum yang manis, dengan hormat, ya. Kamu mandi dulu yang bersih, yang wangi, kamu sajikan dengan ramah. Meskipun itu dalamnya kamu tahu sendiri. Baik, janji lo ya, janji. Apa tadi? Saya harus menyajikan dengan ramah. Minumannya yang saya beri racun, diberikan, saudara. Bungkusan kecil itu. Terus adegan berikut, nah itu nengok kiri, nengok kanan, enggak ada sapa-sapa. Ini waktunya bapak mertua, ibu mertua minum teh, terus dibubui itu. Mati kamu, tahu rasa. Ini masih belum terlalu, saudara, ada kejadian sungguh itu, tidak hanya racun tapi diginikan, ya, ditambahi ludah. Kalau ini tidak, ceritanya tidak pakai tetapi racun. Terus berikut. Nah, seperti pesan dari bapak penjual obat tadi, nyajikannya harus ramah, mari bu, mari pak, ya tehnya diminum, ini sudah saya buat. Terus begitu, saudara, berkali-kali, sampai kemudian bapak mertua, ibu mertua ini berubah sikap. Loh, kok menantu saya ini tidak seperti dulu, dia manis, dia sopan. Sehingga kemudian apa, kalau ada tamu dia pamer ke tamu-tamu, ini loh menantu saya yang paling hebat, sini. Lalu ditunjukkan, ini loh menyajikan teh buat saya tiap sore, luar biasa. Gantian yang iri yang lain, saudara. Tadinya yang dicintai yang lain, ini menantunya yang paling hebat, dipamerkan. Nah, saudara, gimana akibatnya? Kan salah tingkah. Bapak ini sudah saya racuni, sekarang saya dipuji-puji di depan tamu, salah tingkah. Waduh, sudah terlanjur ini, beberapa sore saya beri itu terus kok. Nanti tinggal waktu gini gimana? Ya, kan gugup sekali lah adegan berikut.
Nah itu kemudian sujud. Aduh Bapak, ya. Gimana ini? Gimana? Loh ada apa? Kemudian cerita, ya. Saya akan beli itu sesuatu yang ganas sudah saya berikan. Ternyata pesan Bapak supaya saya bersikap manis seperti madu. Sekarang mertua saya baik sekali sama saya, bahkan saya dipamerkan di hadapan tamu-tamu. Lah gimana sudah terlanjur saya beri minum dari Bapak ini. Ya bapaknya penjual obat cuma ketawa-ketawa, saudara bisa mengira ya cerita kuno ini. Bapak itu ketawa-ketawa dan berkata, tenang nak, tenang ya. Karena apa? Yang saya berikan ke kamu itu bukan toksik, bukan poison, bukan racun. Lah apa selama ini? Itu teh biasa, teh Cina. Wow gitu ya saudara. Racun lalu belakangnya apa? Madu. Sudah dikasih oleh Tuhan bijaksana sekali tabib ini. Kita punya Tuhan yang lebih bijak daripada beliau. Apa yang beracun, apa yang menyakiti kita. Tetapi ketika Tuhan mau mengubahkan seperti kisah Yusuf. Sehingga segala sesuatu yang pahit, yang diwarisi dari kakek mungkin yang berdosa. Dari orang tua kita yang tidak sempurna. Lalu memproduk anak-anak yang tidak baik. Dan tidak ada satupun orang tua sempurna. Tetapi Allah kita Allah yang bijak. Yang mula-mula beracun, berbisa, dia ubahkan. Oh haleluya, tundukkan kepala saudara. Syukur. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus semua kesalahanku. Kau hadirkan ketenangan, apa yang dunia tak bisa berikan. Kau hadir di setiap langkahku. Hosana. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan engkau setia. Hosana. Glory kudus. Engkau kudus. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan engkau setia. Ku angkat tinggi. Kan ku angkat tinggi tanganku.
kami seperti saudara-saudara dari Yusuf. Atau mungkin kami yang jadi Yusuf. Engkau tahu posisi kami di mana. Tetapi hal-hal yang tidak baik, yang tidak adil, yang berasal dari orang tua kami, kakek kami, nenek moyang kami, yang memproduk keturunan-keturunan yang tidak baik. Kami lebih percaya kepada pembaharuan-Mu yang mengubahkan racun menjadi madu, yang pahit menjadi manis. Baharui, Engkau yang membaharui oleh Roh-Mu yang kudus, lebih berkuasa. Dunia hanya bisa mengubahkan yang baik jadi jahat, yang terpuji menjadi tercela, yang luhur menjadi nista. Tetapi Engkau berkuasa memulihkan, memperbaiki, merestorasi, membangun bahkan dari reruntuhan. Seperti janji-Mu kepada hamba-Mu Nabi Yesaya, bahwa akan tiba saatnya reruntuhan rumah Daud dibangun kembali, yaitu kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kasih-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar daripada segala kejahatan masa lalu kami. Terima kasih, terima kasih. Izinkan kami mempersembahkan ucapan syukur kami. Sucikan, layakkan ya Bapa, karena kami percaya akan pembaharuan-Mu yang manis, pembaharuan-Mu yang mengenyangkan, pembaharuan-Mu yang tidak masuk akal. Kepada apa yang mustahil menjadi tidak lagi mustahil. Sucikan apa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandangku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau Allah yang setia. Setia membanjiri kami dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan yang manis. Membanjiri sampai meluap bejana kami. Kami mau perlebar bejana hati kami yang disiapkan, dan melebarkan patok-patok dari kemah kami, sehingga Engkau memenuhi dengan segala rahmat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat penyertaan dari Bapa yang rindu untuk mengasihi kita.
curahkanlah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang disakiti dengan pahit, tetapi membawa madu cinta dan penyertaan oleh Roh Kudus, anggur yang manis, minyak yang mengurapi, dan sungai yang menyegarkan, sungai Allah. Pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu memuji kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segala